Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lupa pula salawat berserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Next slide. Eh, Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Azikra Kasyatur Rahmi sebagai moderator dengan NIM 22004119 dan selanjutnya dan juga sebagai presentator pertama. Selanjutnya Azari Fetri Stefani dengan NIM 22004118 sebagai presentator kedua dan Fauziatul Karimah dengan NIM 22004129 sebagai presentator ketiga. Dan yang terakhir yaitu Indah Febrianur dengan NIM 22004134 sebagai presentator keempat. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pelaporan Hasil Evaluasi Program. Nah, agar pengetahuan kita lebih jauh terkait pelaporan hasil evaluasi program, maka penjelasan lebih lanjut mari kita simak dengan sesama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Azikra Kasyatur Rahmi. Jadi pada poin pertama ini ada pengertian dari laporan evaluasi. Jadi laporan evaluasi itu adalah media komunikasi antara evaluator dengan pihak yang berkepentingan dan ingin mengetahui hasil evaluasi. Nah, oleh karena itu, laporan harus mampu berperan sebagai media komunikasi yang baik, dan itu menurut Purwanto dan Suparman pada tahun 1999, halaman 210. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Azari Fetri Stefani. Kepada Azari dipersilakan untuk memperjelaskan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Azari Fitri Stefani sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tujuan dan manfaat laporan evaluasi. Fitzpatrick dan kawan-kawan pada tahun 2004 menjelaskan tujuan laporan evaluasi program dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu yang pertama, tujuan laporan evaluasi formatif, yang berkaitan dengan perbaikan dan mengembangkan program, dan laporannya diserahkan kepada pihak pengguna program. Laporan evaluasi berisikan bagaimana program berfungsi dan perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan untuk mencapai program tersebut. Yang kedua, tujuan laporan evaluasi sumatif adalah laporan evaluasi yang berisi informasi dan penilaian tentang kegunaan suatu program. Laporan disampaikan kepada yang pertama, pihak-pihak yang ingin mengadopsi program, yang kedua, pihak-pihak yang akan menentukan alokasi-alokasi sumber untuk melanjutkan program, dan yang ketiga, pihak-pihak yang berhak menentukan tentang program untuk tujuan-tujuan yang lain. Laporan evaluasi program dapat memberikan banyak manfaat, namun yang paling penting yaitu menyampaikan pesan, memberi informasi yang tepat kepada audiens tentang penemuannya dan kesimpulan hasil pengumpulan informasi, analisis, dan penafsiran informasi evaluasi. Dalam hal ini, Brinkerhoff sebagaimana dikutip Tait Napis pada tahun 2000 pada halaman 135 menjelaskan bahwa manfaat laporan evaluasi bagi pengambil keputusan yaitu yang pertama sebagai pertanggungjawaban, yang kedua menjelaskan, meyakinkan, yang ketiga mendidik, yang keempat meneliti, yang kelima dokumen, yang keenam turut terlibat, yang ketujuh mendapat dukungan, yang kedelapan menambah pengertian, dan yang terakhir yaitu hubungan masyarakat. Adapun materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu pendekatan dan jenis laporan. Fitzpatrick dan kawan-kawan pada tahun 2004 menawarkan suatu pendekatan alternatif dalam melaporkan hasil evaluasi. Pendekatan tersebut dinamakan pendekatan evaluasi yang berorientasi kepada lawan atau musuh. Pendekatan evaluasi berorientasi lawan atau musuh sebagai cara kreatif dan efektif untuk mempresentasikan informasi kepada audiens dengan memperhatikan pendapat-pendapatnya terkait penilaian program yang dievaluasi. Makna luas dari pendekatan ini adalah evaluator memperoleh informasi, mendengarkan dari sudut pandangan berlawanan sebagaimana argumentasi yang disampaikan pihak lain. Sehingga nantinya laporan evaluasi yang dibuat memiliki keseimbangan dan perspektif yang berbeda karena terlihat argumentasi dari pihak lain dalam melihat kekuatan dan kelemahan
dari program yang dievaluasi. Melalui pendekatan ini, proses penilaian terhadap program yang dievaluasi akan berguna dalam hal yang pertama, paparan tentang aspek positif dan aspek negatif dari sebuah program. Yang kedua, memuaskan kebutuhan informasi dari berbagai pihak dengan cara yang elegan dan menarik. Bagi evaluator, selain mempersiapkan dan menyajikan informasi dalam laporan evaluasi, maka harus diingat adalah evaluator jangan melupakan dampak dari pesan-pesan informasi tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah dampak psikologis, kemanusiaan yang mungkin timbul dari laporan evaluasi tersebut. Oleh karena itu, evaluator harus memiliki kepekaan terhadap persoalan ini. Terkait dengan masalah ini, Fitzpatrick dan kawan-kawan pada tahun 2004 menyarankan dua hal, yaitu yang pertama mengirimkan pesan negatif, di mana zaman dahulu pembawa pesannya menyampaikan berita kepada raja dibayang-bayangi risiko. Jika berita yang disampaikan buruk dan tidak diterima raja, maka mungkin saja pembawa pesan dapat kehilangan lidahnya bahkan kepalanya. Namun saat ini, pembawa pesan evaluasi buruk hanya dikatakan sebagai pihak pengacau saja atau bahasa kerennya provokator. Oleh karena itu, evaluator harus peka dalam menyampaikan pesan atau penemuan negatif dari hasil temuan evaluasi program yang dilakukan. Terkait dengan masalah ini, Van Monfrans pada tahun 1985 memberikan saran-saran untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam evaluasi supaya jangan menelan pil pahit. Yang pertama yaitu dalam sebuah percakapan singkat di mana peristiwa utama evaluasi ditinjau dan dari temuan utama dilihat cuplikannya, informasi negatif dinyatakan dalam konteks yang positif sebanyak mungkin. Hal ini seolah-olah lebih mudah bagi klien untuk menerima informasi negatif dalam bentuk percakapan yang bersahabat. Yang kedua, sebuah laporan tertulis awal dipersembahkan di mana informasi negatif digambarkan dalam suatu diskusi dengan cara faktual tetapi dari sebagai sebuah perspektif yang mungkin positif. Dengan sering melakukan kunjungan pribadi dalam rangka membahas laporan awal yang dibahas dan klien diizinkan untuk mengusulkan perubahan jika informasi yang dilihatnya tidak tepat. Jika perubahan yang diperlukan dalam laporan awal, maka evaluator tidak boleh mengaburkan informasi negatif atau memungkinkan untuk menjadi disalah tafsirkan. Namun mungkin saja dengan membahas informasi negatif, klien akan membawa faktor-faktor lain yang tidak diketahui evaluator pada waktu laporan awal ditulis. Faktor-faktor lain ini mungkin disertakan dalam laporan akhir sehingga memungkinkan interpretasi yang lebih baik. Yang ketiga, sebuah laporan tertulis akhir disiapkan di mana informasi negatif benar-benar disajikan. Setelah mengalami langkah-langkah sebelumnya, klien lebih siap untuk berurusan dengan informasi negatif, mengalami kesempatan untuk meninjau beberapa hal dalam rangka memikirkan faktor-faktor yang relevan. Yang keempat, di samping itu evaluator memiliki kesempatan untuk meninjau faktor-faktor lain dan melibatkan klien dalam laporan jika diperlukan bantuannya dan memaknai informasi negatif. Benkovsky pada tahun 1994 juga menyarankan kepada semua pihak tentang cara-cara untuk menyiapkan diri menerima penemuan negatif tentang program mereka dan meningkatkan kinerja, terutama apabila temuannya negatif dari hasil data kualitatif. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluator sejak awal, melibatkan klien terkait dengan pembahasan tentang apa yang akan mereka lakukan jika ada data kualitatif menunjukkan negatif. Yang pertama, menyediakan kesempatan untuk meninjau laporan. Fitzpatrick dan kawan-kawan pada tahun 2004 menegaskan bahwa sebuah kesombongan apabila evaluator menganggap bahwa laporan evaluasi yang dibuat telah menyajikan hal-hal yang akurat dan wajar dalam semua hal. Intinya yang dimaksud di sini adalah melakukan kegiatan untuk meninjau kembali laporan evaluasi yang sebelum diserahkan kepada klien. Dengan melakukan peninjauan ulang akan menghilangkan faktor-faktor kesalahan penafsiran dan kecenderungan yang mungkin saja dapat dilakukan evaluator. Selanjutnya terkait dengan jenis laporan evaluasi. Purwanto dan Suparman pada tahun 1999 pada halaman 208 sampai 209 mencatat terdapat 4 jenis laporan evaluasi. Yang pertama yaitu pengumuman atau berita. Laporan berupa pengumuman atau berita ini ditujukan kepada masyarakat umum. Isinya tentang sedang atau telah dilakukannya sebuah evaluasi. Di dalamnya memuat alasan, tujuan, dan berbagai hal yang dianggap penting tentang evaluasi. Laporan jenis ini dilakukan jika program yang dievaluasi merupakan program yang sangat menarik dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Yang kedua, laporan kemajuan dan laporan sementara. Jenis laporan ini menyajikan hal-hal penting yang terjadi dalam evaluasi pada kurun waktu tertentu. Yang ketiga, laporan akhir. Laporan akhir adalah laporan lengkap yang berisi informasi yang komprehensif tentang tujuan, objek, kegiatan, temuan-temuan, dan kesimpulan evaluasi.
Yang keempat, laporan intern. Laporan intern adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi keperluan intern dan biasanya ditujukan kepada staf, evaluasi, atau partisipan. Laporan intern ini berisikan dengan hal-hal khusus yang berkaitan dengan proses atau pelaksanaan kegiatan evaluasi. Selanjutnya, menurut Arikunto dan Jabar, pada tahun 2009 pada halaman 211 sampai 213, jenis laporan dapat dibedakan atas 5, yaitu yang pertama laporan untuk memberi keterangan, yang kedua laporan untuk memulai suatu tindakan atau pekerjaan, yang ketiga laporan untuk mengkoordinasi proyek, yang keempat laporan untuk menyarankan suatu langkah atau tindakan, yang kelima laporan untuk merekam kegiatan. Jenis-jenis laporan yang disampaikan di atas dapat berbentuk laporan evaluasi tertulis maupun laporan evaluasi lisan, di mana laporan lisan ini yang didukung oleh alat bantu visual yang sesuai lebih efektif untuk pelaporan evaluasi. Audiens yang mendengarkan laporan lisan memerlukan pengenalan yang menjelaskan tujuan prosedur evaluasi yang digunakan. Menyajikan kesimpulan positif diikuti dengan kesimpulan negatif dan rekomendasi, dan evaluator hendaknya memperhatikan poin-poin yang pertama, akurasi, keseimbangan, dan kewajaran, yang kedua, komunikasi dan persuasi, yang ketiga, tingkat rincian, yang keempat, penggunaan bahasa sederhana, terarah, tepat, dan menarik, yang kelima yaitu hindari jargon dan bahasa teknis yang tidak perlu, yang keenam yaitu gunakan contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi, dan yang terakhir sensitif terhadap hak-hak dan perasaan pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi program. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Azari Fetri Stefani atas penjelasan pada poin A, B, dan C. Nah, selanjutnya pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauziatul Karimah. Pada Fauziatul Karimah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu faktor-faktor dalam perencanaan laporan. Faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan laporan evaluasi yang dipaparkan oleh Fitzpatrick dan kawan-kawan tahun 2004, yaitu yang pertama, mengenal audiens laporan evaluasi. Mengenal audiens merupakan faktor penting yang harus diperhatikan evaluator dalam menulis laporan evaluasi. Hal ini dikarenakan audiens memiliki pengetahuan dan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Untuk itu, evaluator dalam menulis laporan evaluasi haruslah memperhatikannya, sehingga laporan evaluasi tersebut dapat diterima audiens karena komunikatif. Yang kedua yaitu mengenal konten laporan. Evaluator harus memahami bahwa audiens bermacam-macam latar belakang, kepentingan, preferensi, dan motivasi, serta audiens ini menerima dan menggunakan laporan evaluasi secara berbeda pula. Oleh karena itu, evaluator dalam membuat laporan evaluasi berisikan konten-konten yang tidak mengabaikan perbedaan audiens tersebut, sehingga nantinya laporan evaluasi tersebut tidak diabaikan audiens. Yang ketiga yaitu mengenal format laporan, style, dan bahasa. Laporan evaluasi tidak hanya dalam bentuk dokumen tertulis. Saat ini laporan evaluasi dapat ditulis atau disampaikan dalam berbagai alternatif seperti video tape, website, PowerPoint. Selain faktor format yang menjadi perhatian adalah penyesuaian bahasa dan tingkat kecanggihannya, sehingga hasil temuan evaluasi dapat dipahami dengan jelas oleh audiens. Yang keempat yaitu waktu pelaporan evaluasi. Waktu merupakan hal yang amat penting diperhatikan apabila informasi akan dipakai. Serahkan hasil atau temuan evaluasi sehingga sesuai dengan waktu dan pola kerja pembuatan keputusan. Apabila informasi datang terlalu dini, pengaruhnya mungkin hilang, dan kalau terlalu lambat, jelas tak akan ada gunanya. Selanjutnya, materi format laporan evaluasi. Tidak ada satu kerangka penulis laporan terbaik yang tepat untuk semua jenis laporan evaluasi tertulis. Hal ini dikarenakan peran, objek, dan konteks evaluasi yang beragam, sehingga masing-masing berisikan kerangka dengan kekhasannya tersendiri, dan laporan-laporan tersebut dirancang mencerminkan kekhasan tersebut. Namun demikian, ada beberapa item yang penting dan harus diperhatikan dalam evaluasi laporan. Laporan evaluasi tertulis, baik laporan evaluasi final maupun laporan intern. Menurut Arikunto dan Jabar, detail susunan atau organisasi laporan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, ada ringkasan eksekutif.
Ringkasan eksekutif dituntut dapat memberikan informasi lugas sehingga dengan cepat dipahami dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan atau kebijakan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah pokok-pokok permasalahan kebijakan dan alternatif rekomendasi kebijakannya dengan dukungan kuat dari informasi empiris yang akurat serta nilai normatif yang tajam sehingga diketahui kelayakannya dan peluang keberhasilannya. Yang kedua yaitu bab pendahuluan. Pada bagian ini berisikan komponen-komponen penting sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang masalah. Bagian ini menguraikan latar belakang empiris, misalnya berupa kasus aktual, konseptual, ideologis, atau keduanya, untuk menunjukkan adanya permasalahan evaluasi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Permasalahan evaluasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga mencerminkan misi pencarian alternatif rekomendasi yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi menggambarkan berbagai alternatif rekomendasi kebijakan yang diperlukan dan layak untuk memecahkan permasalahan kebijakan. Yang selanjutnya yaitu manfaat evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi program berorientasi pada pencarian alternatif rekomendasi kebijakan, maka perumusan manfaat evaluasi harus dapat menunjukkan sasaran strategis yang menjadi pusat perhatian evaluasi. Selanjutnya ada batas pengertian. Apabila diperlukan, maka evaluator dapat menyertakan beberapa batasan pengertian konsep kunci dari kegiatan evaluasi yang dilakukan. Yang ketiga ada bab kajian pustaka. Kajian pustaka diperlukan untuk mempertajam permasalahan evaluasi, mendasari pengembangan strategi, rancangan, dan model evaluasi, serta mendasari instrumen dan penafsiran makna dari data yang akan diperoleh, dan mendasari analisis dan perumusan alternatif kebijakan. Selanjutnya, bab 4 yaitu metodologi evaluasi. Komponen penting dalam laporan evaluasi adalah terkait dengan metodologi yang meliputi yang pertama ada cakupan wilayah evaluasi. Pada bagian ini dipaparkan pembatasan cakupan seberapa jauh dapat diberlakunya temuan evaluasi dan alternatif rekomendasi. Yang kedua ada rancangan evaluasi. Pada rancangan evaluasi ini dipaparkan rancangan yang dimaksudkan dalam melakukan evaluasi beserta penjelasannya. Dalam hal ini, kegiatan evaluasi sangat dimungkinkan diterapkan sebagai pendekatan evaluasi seperti eksploratori, eksplanatori, deskripsi, dan sebagainya, bergantung pada peran evaluasi dalam proses kebijakan. Selanjutnya ada bab 5 yaitu hasil evaluasi. Bagian ini memuat 3 komponen utama yaitu deskripsi data. Pada bagian ini dipaparkan secara singkat konteks kelembagaan dan karakteristik lain tentang konteks dan dari evaluasi program yang dilakukan. Yang B yaitu analisis data dan pembahasan. Analisis data sangat ditentukan oleh sifatnya evaluasi. Untuk evaluasi formulasi kebijakan akan dilakukan perakhiran kondisi yang memerlukan kebijakan alternatif. Untuk evaluasi implementasi kebijakan yang akan banyak dilakukan eksplanasi fenomena yang memerlukan optimasi. Selanjutnya ada analisis rekomendasi. Sifat perumusan kebijakan adalah memerlukan kriteria ganda seperti peningkatan efektivitas, efisiensi, pemerataan, edukasi, serta kepekaan terhadap belum terpenuhinya kebutuhan ataupun belum termanfaatkannya kesempatan. Rekomendasi ini bersifat prospektif, memandang informasi sebagai empiris sama pentingnya dengan nilai formatif. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian ini dipaparkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data dan alternatif rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan analisis rekomendasi. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini disusun sesuai dengan bahan acuan yang digunakan dalam evaluasi, baik mengenai substansi isi maupun metodologi evaluasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Fauziatul Karimah yang telah menyampaikan materi terkait pelaporan hasil evaluasi program. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Febrianur. Kepada Indah Febrianur dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Fauzia tadi. Eh, Pada poin F, yaitu kemenarikan penyajian laporan. Faktor kemenarikan penyajian informasi dan penulis laporan evaluasi penting diperhatikan karena penyajian informasi yang menarik dapat mengurangi kejenuhan pembaca dalam membaca laporan evaluasi. Terkait dengan hal ini, Fitzpatrick dan kawan-kawan menyarankan beberapa pertimbangan untuk membantu presentasi laporan evaluasi yang dibuat evaluator menjadi menarik dan efektif. Itu yang pertama, akurasi, balance, fairness, atau akurasi, keseimbangan, dan kesewajaran. Evaluator dalam menyajikan informasi dalam laporan evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip keakurasian, keseimbangan, dan kesewajaran. Untuk itu, evaluator harus berhati-hati dalam pengumpulan dan analisis informasi untuk kemudian dipaparkan dalam presentasi laporan tanpa ditambah-tambahi ataupun dikurang-kurangi. Lalu yang kedua itu communication and persuasion, komunikasi dan persuasi. Komunikasi memainkan peranan penting dalam semua tahap-tahap evaluasi. Komunikasi yang baik sangat penting jika evaluator ingin memahami asal-usul dan konteks evaluasi, menimbulkan pertanyaan evaluasi dan kriteria dari stakeholder, mencapai kesepakatan dengan klien tentang rencana evaluasi, menangani aspek-aspek politik dan interpersonal studi evaluasi, menjalin hubungan selama pengumpulan data, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, level of detail atau tingkat rincian. Laporan evaluasi tertulis harus diorganisasi sedetail mungkin sehingga audiens dapat dengan cepat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkannya. Yang keempat, technical writing style atau teknik gaya penulisan. Laporan evaluasi hendaknya tidak menimbulkan ambigu bagi audiens. Oleh karena itu, pemaparannya harus jelas sehingga mudah dipahami. Untuk itu perlu diperhatikan penggunaan bahasa, gambar, grafik, dan tampilan tabel sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Melalui pilihan teknis gaya penulisan, maka laporan evaluasi tidak membosankan untuk dibaca. Lalu yang kelima, appearance of the report, kemunculan tampilan laporan. Laporan evaluasi hendaknya dikemas secara atraktif oleh evaluator. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait pemanfaatan laporan evaluasi program. Pickhart pada tahun 2000 dan Henry Marcus pada 2003 mengembangkan model-model dalam menentukan jenis dan dampak dari evaluasi. Model Kirkhart ini berdasarkan konsep Patton 1986 dan Way 1980 yang menekankan bahwa bahasa yang digunakan dalam laporan evaluasi mempengaruhi dalam penggunanya. Kirkhart menggunakan istilah mempengaruhi atau kemampuan kuasa orang atau sesuatu untuk menghasilkan dampak pada orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Kirkhart juga mengusulkan sebuah model teori terpadu pengaruh untuk menggambarkan kesan evaluasi yang berbeda yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu source atau sumber, intention atau tujuan, dan time. Lalu dimensi search ini terkait dengan pengaruh laporan evaluasi melalui hasil ataupun prosesnya. Evaluator berfokus pada orientasi atas hasil yang digunakan, dan stakeholder dapat menggunakan hasil tersebut untuk membuat keputusan atau penilaian. Lalu dimensi intention atau tujuan merupakan tanda untuk mempertimbangkan konsekuensi dari evaluasi yang akan digunakan. Laporan evaluasi berdampak pada tujuan ataupun perencanaan yang membantu meningkatkan pengaruh penilaian oleh pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Lalu dimensi waktu, dampak dari hasil atau temuan evaluasi tentunya memerlukan jangka waktu tertentu dalam implementasinya. Mungkin dapat dirasakan pengaruh dalam jangka waktu pendek, sedang, maupun dalam jangka waktu panjang. Terdapat berbagai penelitian terkait dengan kajian dengan pengaruh atau dampak hasil evaluasi yang dilakukan sejak tahun 1980-an. Rangkuman dari berbagai kajian penelitian memaparkan tentang kontribusi penggunaan hasil atau temuan evaluasi, yaitu yang pertama relevansi evaluasi kepada pembuat keputusan atau pihak lain. Lalu yang kedua keterlibatan pengguna dalam perencanaan dan melaporkan tahap-tahap evaluasi.
Yang ketiga, reputasi atau kredibilitas evaluator. Dan yang terakhir, pengembangan prosedur untuk membantu menggunakan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.